Perkenalkan, saya Aura Valencia dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lokasi, sumber daya, serta periodisasi Kerajaan Majapahit. Selamat mendengarkan. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang dibangun oleh Raden Wijaya yang berpusat di daerah Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Kerajaan ini itu adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Kekuasaannya sendiri itu meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan bagian timur wilayah Indonesia, bahkan Tumasik yang sekarang kita kenal sebagai Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Kekayaan sumber daya Kerajaan Majapahit ini mencakup rempah-rempah, beras, dan garam yang berasal dari pantai utara Jawa dan Madura. Masa periodisasi kerajaan ini tuh berdiri mulai dari sekitar tahun 1293 Masehi sampai 1527 Masehi. Perkenalkan, nama saya Melianti. Kali ini saya akan membahas tentang corak kehidupan sosial, budaya, dan politik dari Kerajaan Majapahit. Selamat menyaksikan. Di dalam kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Majapahit ini mengenal yang namanya sistem kasta seperti di India, karena kerajaan ini bercorak Hindu. Tapi sistem kasta di Kerajaan Majapahit ini cuman bersifat teoritis, yang artinya dalam kehidupan istana saja. Yang kita tahu yaitu ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Brahmana yang merupakan kaum pendeta, Ksatria yang merupakan keturunan raja atau pewaris raja, dan Waisya yang terdiri dari pedagang, dan kaum Sudra yang merupakan budak. Dan kota Majapahit ini merupakan kawasan urban awal dalam sejarah tembok bata berdenah kotak-kotak. Setiap blok kompleks itu dipisahin oleh jalan, kebun, atau kanal. Dan pola tata letak seperti ini, wilayah seperti ini kita masih bisa temukan di Bali. Dan kemakmuran Majapahit ini diduga oleh karenanya majunya pertanian di lembah Sungai Berantas serta dikuasainya jalur perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dan ekonomi Majapahit ini semakin mendukung aktivitas ekonomi mikro di kompleks sehingga memerlukan namanya pecahan uang receh untuk kebutuhan. Dan sejak tahun 1300, Majapahit ini mengimpor banyak sekali keping perunggu dari Tiongkok, dan masyarakat Majapahit mulai suka nih untuk menabung. Dan peninggalan menarik dari Kerajaan Majapahit salah satunya adalah celengan yang berbentuk babi, yang mungkin merupakan asal-usul dari istilah celengan, karena kata celeng ini berasal dari kata babi hutan, yang artinya adalah babi hutan. Dan pada tahun 1377 Majapahit ini melancarkan serangan laut nih untuk menumpas pemberontakan di Palembang. Dan perhatian utama Majapahit ialah untuk mendapatkan porsi terbesar dan mengendalikan perdagangan di Kepulauan Nusantara. Raden Wijaya adalah sosok yang menghargai semua orang yang berjasa terhadapnya dengan memberikan mereka kedudukan dalam kekuasaan daerah tertentu di kekuasaannya Majapahit. Dan pengganti Raden Wijaya ini merupakan Jayanegara yang memerintah sekitar 1309 sampai 1328 Masehi. Dan pada waktu itu dia masih berusia sekitar 15 tahun sehingga tidak punya kecakapan dalam memerintah, dan dia mendapat julukan yaitu Kalagamet yang artinya tuh lemah dan jahat. Dan dalam pemerintahan Jayanegara terdapat banyak sekali pemberontakan, salah satunya yaitu dari salah seorang kepercayaan atau penasihat raja yang disebut dengan golongan Dharmaputra. Dia termasuk yang terbesar karena hampir berhasil menggulingkan kerajaan Majapahit. Namun Gajah Mada itu yang saat itu masih menjadi Bayangkara, sebutan untuk pasukan mengawal raja, itu berhasil untuk memadamkan itu semua. Dan dia berhasil untuk menyelamatkan Jayanegara dan mengungsikan Jayanegara. Lalu Jayanegara itu meninggal akibat operasi penyakit oleh seorang tabib yang namanya Tanca, karena dia menaruh dendam pada Jayanegara, dan Tanca kemudian dibunuh oleh Gajah Mada. Dan karena Jayanegara itu nggak punya putra, ia digantikan oleh adiknya yang namanya Gayatri atau Brekahuripan dengan gelar Tribuana Tunggadewi, yang memerintah sekitar 1308 sampai 1350 Masehi. Dan pada masa awal pemerintahannya, pada tahun 1331 Masehi, ini terjadi pemberontakan di Sadeng dan Keta, yang keduanya itu berada di wilayah Besuki ya, Jawa Timur. Tapi sekali lagi pemberontakan ini bisa diatasi oleh Gajah Mada, dan oleh karena perjuangan Gajah Mada dan oleh karena jasanya itu, dia diangkat sebagai Mahapati Hamengkubumi Majapahit. Dan pada saat pengangkatannya tahun 1336, Gajah Mada ini mengucapkan sumpah terkenal seperti yang kita tahu, yaitu Sumpah Palapa. Dan lalu Gayatri ini meninggal tahun 1350 Masehi dan digantikan oleh putranya yaitu Hayam Wuruk yang memerintah sekitar tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Dan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit ini mencapai puncak kejayaannya. Dan seperti wilayah yang sangat luas wilayah Indonesia sekarang mungkin ya. Bahkan pengaruhnya itu sampai ke beberapa negara lain di wilayah Asia Tenggara. Dan nggak bisa dipungkiri kalau peran Gajah Mada ini sangat konsisten dalam mewujudkan Sumpah Palapanya. Dan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk juga,
sastra ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dan pada tahun 1365 ditulis kitab Negara Kertagama oleh Empu Prampaca dan Sutasoma dan Arjuna Wijaya yang ditulis oleh Empu Tatular. Dan pada tahun 1389 Hayam Wuruk ini wafat, dan setelah mencapai puncak kejayaannya tahun abad XIV, kerajaan Majapahit ini angsur-angsur itu melemah, terutama akibat konflik dari perebutan tahta. Lalu dia itu digantikan oleh putrinya yang namanya Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, yaitu Pangeran Wikramawardhana. Dan Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya yang namanya Wirabumi dan menuntut hak atas tahta. Dan sebenarnya Wirabumi ini sudah diberikan kekuasaan sebagai raja di Blambangan. Tetapi pada tahun 1405 sampai 1406 terjadi perebutan tahta di antara Wirabumi dan Wikramawardhana yang dikenal dengan namanya Perang Parekrep. Dan perang saudara ini berakhir dengan kemenangan di Wikramawardhana, dan Wirabumi ini ditangkap dan dipacung. Dan perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah yang ditaklukannya. Seperti negara-negara kecil yang selama ini menjadi taklukan Majapahit itu satu persatu melepaskan diri. Dan kondisi ini jelas tertulis di kitab Pararaton dan dalam beberapa prasasti di Sawentarkan Nigoro Blitar, Jawa Timur. Dan Wikramawardhana itu meninggal pada tahun 1429, dan sebelumnya dia telah mengangkat Dewi Suhita, anak dari Bre Wirabumi, sebagai raja untuk mengobati kekecewaan dari Bre Wirabumi yang gak berhasil jadi raja di Majapahit. Dan pada tahun 1444 Suhita juga meninggal dan digantikan oleh Dyah Kertawijaya. Demikian selanjutnya, Majapahit masih terus berganti-ganti raja tanpa mampu mengembalikan zaman keemasannya. Dan pada tahun 1456 Majapahit ini diperintah oleh Bre Wengker, dan setelah itu masih tercatat pemerintahan Bre Ranawijaya atau Brawijaya, dan kemudian Majapahit itu dikuasai oleh Demak, yaitu kerajaan Islam pertama di Indonesia yang muncul pada tahun 1525. Dan itulah kisah dari kerajaan Majapahit dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang poster yang saya buat. Saya akan menjelaskan tentang tokoh penting serta penyebab keruntuhan kerajaan Majapahit. Yang pertama, tokoh pentingnya adalah Gajah Mada. Gajah Mada merupakan panglima perang kerajaan Majapahit, di mana dia terkenal akan sumpahnya yang merupakan sumpah palapa. Dia bersumpah bahwa tidak akan makan buah palapa hingga Nusantara bersatu. Selanjutnya adalah Hayam Wuruk, yang merupakan raja keempat kerajaan Majapahit. Dia terkenal dikarenakan pada saat dia menjadi raja, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Selanjutnya adalah Raden Wijaya, yang merupakan raja pertama kerajaan Majapahit sekaligus pendiri kerajaan Majapahit. Ketiga tokoh tersebut dapat kita lihat di bagian atas poster ini, di mana sebelah kiri merupakan Gajah Mada, sebelah kanan merupakan Hayam Wuruk, dan di bagian tengah merupakan Raden Wijaya. Nah, penyebab keruntuhan kerajaan Majapahit ini dikarenakan beberapa hal. Yang pertama dikarenakan kematian Hayam Wuruk, di mana setelah Hayam Wuruk meninggal, kerajaan Majapahit ini mengalami banyak kemunduran. Lalu terjadi beberapa konflik, yaitu yang pertama adalah konflik perebutan tahta, di mana terjadi perebutan tahta antara Bre Wirabumi yang merupakan anak selir Hayam Wuruk dan Wikramawardhana yang merupakan menantu Hayam Wuruk. Nah, konflik tersebut semakin parah hingga mengakibatkan perang Palegre yang terjadi pada tahun 1404 hingga 1406 Masehi yang sangat merugikan kerajaan Majapahit pada saat itu. Nah, selain itu dikarenakan penerus kerajaan Majapahit yang merupakan raja-raja penerus Hayam Wuruk, di mana raja-raja tersebut tidak baik ataupun kurang handal dalam menjalankan tugasnya, sehingga kerajaan Majapahit ini tidak menjadi lebih baik dan akhirnya mengalami keruntuhan. Nah, selanjutnya adalah negara-negara vasal yang melepaskan diri dari kerajaan Majapahit, di mana negara-negara bawahan negara Majapahit ini yang awalnya menjadi teman ataupun sahabat kerajaan Majapahit ini menjadi terpisah dikarenakan kerajaan-kerajaan tersebut beranggapan bahwa kerajaan Majapahit ini sudah tidak bisa bangkit lagi dan tidak bisa memberi keuntungan ataupun perlindungan terhadap kerajaan-kerajaan tersebut. Selanjutnya dikarenakan faktor-faktor seperti pengaruh Islam yang kuat pada saat itu, di mana mengakibatkan konflik-konflik yang terjadi di kerajaan Majapahit. Lalu juga dikarenakan penyerangan kerajaan Demak, di mana pada saat itu Raden Patah yang mendirikan Kesultanan Demak menyerang kerajaan Majapahit yang sudah sangat melemah, yaitu terjadi pada tahun 1475 Masehi. Nah, hal tersebut juga ditambah dengan memunculnya pusat perdagangan Melaka yang mengakibatkan ekonomi maritim negara Majapahit semakin terpuruk, dan akhirnya pada tahun 1478 Masehi kerajaan Majapahit runtuh. Sekian dari saya, terima kasih. Dari sini yang bisa saya refleksikan yaitu sejarah Indonesia sangatlah panjang. Ya,
kita bisa lihat kalau sejarah kerajaan Majapahit ini juga udah cukup panjang. Jadi begitu banyak perjuangan demi perjuangan untuk mempertahankan kerajaan Majapahit ini, hingga akhirnya dalam politiknya, dalam pemerintahan yang buruk, dia berhasil mencapai puncak emasnya. Tapi itu cuma sementara. Setelahnya kerajaan Majapahit itu nggak berhasil dipertahankan, dan kita bisa lihat kalau kekayaan, gelar, kekuasaan itu hanya sementara, dan kekuasaan, kejayaan pasti ada expiry date-nya. Oleh karena itu jangan bergantung kepada hal-hal yang sementara. Sebagai umat percaya, umat beriman, kita tahu kita harus bergantung kepada Tuhan. Tapi bisa jadi bahan bersyukur karena pada masa kerajaan Majapahit ada frase yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan sampai sekarang itu menjadi salah satu faktor yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia saat ini. Dan frase tersebut ada di kitab Sota Soma oleh Putra Abdullah. Oleh karena itu kita harus bersyukur dan jangan pernah berhenti untuk berjuang, tapi jangan juga bergantung pada hal